Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan sayyidul mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, para hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah dan dimanapun berada, baik yang hadir ataupun yang sedang memonitor secara online, insyaallah malam ini kita akan melanjutkan kajian kitab Ushulus Sittah, 6 landasan utama dalam agama Islam, di mana beberapa pekan yang lalu alhamdulillah telah kita sampaikan poin yang pertama, yaitu ikhlasuddini lillahi wahdahu la syarikalah wa bayanu dhiddihi alladhi huwa syirk. Landasan yang pertama adalah ikhlas beramal untuk Allah semata dan tidak ada sekutu baginya, dan menjelaskan kebalikan daripada ikhlas yaitu syirik. Poin ini telah disampaikan dan telah dijelaskan, terutama bagi bapak-bapak, para ikhwan sekalian yang mengikuti kajiannya dengan seksama, tentu telah mendengarkan penjelasannya. Maka pada kesempatan malam ini kita masih pada landasan yang pertama. Jadi kelanjutan penjelasan landasan yang pertama, yaitu wa kauni aktsaril Qur'an fi bayani hadzal asl min wujuhin syatta bi kalamin yafhamuhu abladul 'ammah. Maka Al-Qur'an, firman Allah yang maha mulia, sebagai petunjuk dan pedoman bagi seluruh umat manusia, hudan linnas. Maka Al-Quran menjelaskan tentang landasan utama pada poin yang pertama ini, ya, menjelaskan poin yang pertama dari 6 landasan utama yang telah kita sampaikan dengan penjelasan yang sangat mudah difahami oleh seluruh umat manusia. Jadi dari 6 landasan utama dalam agama Islam, maka yang pertamanya adalah mengikhlaskan ibadah kepada Allah semata dan tidak menduakannya. Maka poin ini dijelaskan oleh Al-Quran dengan penjelasan yang sangat mudah dan difahami oleh seluruh umat manusia. Jadi ini juga termasuk kasih sayang Allah. Kenapa? Karena poin pokok bagi seluruh umat manusia mengibadahi Allah dan tidak berbuat syirik dijelaskan oleh Allah di dalam firman-Nya dengan pemahaman yang mudah. Dan ini tujuannya agar manusia itu benar-benar memperhatikan firman Allah, benar-benar memperhatikan perintah Allah dan larangannya, sehingga senantiasa bertauhid kepada Allah dan tidak jatuh dalam kekufuran. Itu yang diinginkan oleh Allah.
Bayangkan kalau seandainya perintah bertauhid dan larangan syirik di dalam Al-Quran digunakan oleh Allah dengan gaya bahasa rumusan sehingga sulit difahami. Maka ini akan menyulitkan bagi umat manusia untuk kembali ke jalan Allah. Tapi tidak, Allah tidak membuat rumusan sulit seperti rumusan matematika atau rumusan fisika sehingga sulit untuk memahaminya. Tidak. Allah mudahkan pemahamannya. Di antara contohnya di dalam Al-Quran Allah berfirman surat An-Nisa ayat 36. Allah berfirman wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah oleh kalian Allah dan janganlah kalian menyekutukannya. Jadi dengan bahasa yang sangat mudah, sembahlah Allah dan jangan menyekutukannya. Hal hadza kalamun ghamid al-awam yafhamunahu. Ini bukanlah bahasa yang sulit. Bahkan standar orang awam pun bisa memahaminya. Sembahlah Allah dan jangan menyekutukannya. Yafhamunahu min hadhihi al-ayah al-amru bil ibadah wan nahyu 'anil syirki. Ayat ini kandungan maknanya adalah perintah kepada umat manusia untuk beribadah kepada Allah dan larangan untuk berbuat syirik. Sangat mudah sekali, Masya Allah. Bahkan dipahami oleh orang-orang awam. Ya, walau annahum lam yata'allamu ya'rifuna hadza min lughatihim. Bahkan ayat ini kalaupun tidak dipelajari, kata Syekh Shalih Fauzan, ayat ini kalaupun tidak dipelajari secara mendalam, maka mereka akan memahaminya dengan cukup dengan gaya bahasanya saja. Cukup dengan zat bahasanya saja sudah bisa dipahami. Perintah beribadah kepada Allah dan larangan berbuat syirik. Masya Allah. Ya. Hadihi ayatun wahidah wal Qur'anu mamlu'un min mithli hadha. Maka ini adalah salah satu contoh perintah bertauhid kepada Allah, ikhlasuddin lillahi azza wa jalla wan nahyu 'anil syirki. Ini adalah satu ayat contoh di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk mengibadahinya dan dilarang untuk berbuat syirik, dan Al-Qur'an terdapat di dalamnya ayat-ayat yang banyak yang semisal ayat ini. Insyaallah ya. Nah, cuman bapak-bapak, para hadirin, jamaah sekalian, bagi yang memonitor kajian ini bisa mengajukan pertanyaannya lewat WA ya, WA apa namanya? WA admin Palembang Bertauhid. Barangkali di sela-sela ini bisa juga nanti. Lalu WA admin Palembang Bertauhid. Maka ya, hadhil ayah yamurruna 'alaiha wa yaqra'unaha. Maka ayat ini, ayat yang barusan kita sampaikan tadi, surah An-Nisa ayat 36, dan ayat-ayat yang lain yang memerintahkan kita untuk bertauhid kepada Allah dan melarang kita untuk berbuat syirik adalah ayat yang sering dibaca setiap hari. Dibaca setiap hari. Kadang kita baca dalam sholat kita, kadang kita baca dalam amalan keseharian kita ya. Seperti surat Al-Ikhlas
perintah bertauhid kepada Allah. Qul huwallahu ahad. Katakan olehmu, dialah Allah zat yang Maha Esa, terdapat di dalamnya tauhid rububiyah, terdapat di dalamnya tauhid uluhiyah, terdapat di dalamnya asma' wa sifat, perintah mengimani Allah dan perintah mengibadahi Allah. Itu kita baca setiap hari, bahkan menjadi zikir kita setiap harinya, pagi dan sore, setiap setelah sholat, bahkan di dalam sholat. Ya, maka umat manusia, umat Islam, mereka membaca ayat-ayat yang semisal itu. Akan tetapi dalam praktek keseharian mereka juga membaca jampian-jampian syirik. Di satu sisi mereka membaca ayat-ayat tauhid, di sisi yang lain mereka membaca jampian-jampian syirik. Ya Ali, Ya Husain, Ya Badawi, Ya Tijani, Ya Abdul Qadir, yasrahunahu wa yasinahu wa yasihun wa yunadun bi'a'la aswatihim, ya fulan, ya fulan, ya fulan. Mereka membaca jampian-jampian syirik. Ya Ali, Ya Husain, Ya Badawi, Ya Tijani. Ini adalah gaya bahasa yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan tentang orang-orang yang menyeru kepada selain Allah, yang bermunajat kepada selain Allah. Kalau di Indonesia ini, ya, masyhur Abdul Qadir Al-Jailani. Ya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, aghithna, wahai roh wali Abdul Qadir Al-Jailani, berilah kepada kami syafaat, berilah kepada kami bantuan, dan begitu seterusnya. Atau dalam keseharian mereka membaca ayat-ayat Al-Quran, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Selesai mereka baca ayat Al-Fatihah, mereka datang ke orang pintar, datang menemui dukun. Kenapa? Minta tolong. Padahal bacaan ayatnya Iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah minta tolong. Tetapi praktek kehidupannya kepada dukun, kepada jimat, kepada raja-raja. Ini syirik secara uluhiyah. Jarang orang mengetahui perkara itu, merasa selamat dari perbuatan syirik karena keyakinan mereka. Menurut mereka, mereka mentauhidkan Allah. Menurut mereka, mereka tidak berbuat syirik. Tetapi perbuatan-perbuatan karena kejahilannya, perbuatan mereka adalah perbuatan yang intinya adalah berbuat syirik kepada Allah. Seperti misalkan raja-raja, ya, raja-raja ini yang masangnya bukan orang kafir, umat Islam, dipasang di rumah. Seperti raja-raja Asmaul Husna. Kemudian ada lagi raja-raja tambahan, Al-Qitmir. Satu ayat yang diambil dari surat Al-Kahfi dibuat, digantung di depan pintu. Untuk apa ini? Supaya maling tidak masuk. supaya maling tidak masuk rumah. Nah, ini gaya syirik modern abad 20. Karena syaitan, iblis semakin licik. Iblis semakin licik. Zaman sekarang ini orang sudah paham dengan kesyirikan yang berbau dukuniah.
Bakar menyan, orang udah tahu itu, wah itu syirik itu. Bakar menyan misalkan ya, tabur garam, orang sudah pada tahu itu syirik. Tapi banyak orang tidak paham bahwa berwasilah kepada raja-raja yang tertulis dengan ayat-ayat Al-Quran yang digunakan untuk macam-macam, banyak orang tidak paham itu perbuatan syirik. Sehingga mereka membaca ayat-ayat tauhid, larangan berbuat syirik, akan tetapi perbuatannya menyelisihi bacaan-bacaan ayat mereka. Masya Allah. Wal'iyadu billah. Wa hadha alladhi yunadil mayyit. Bahkan ada pula di antara mereka yang menyeru kepada mayat. Mayat yang dianggap oleh mereka itu roh-roh yang wali, roh-roh yang suci. Kemudian mereka menyeru kepada roh-roh tersebut, roh-roh para wali. Maka yaqulul Imam Ibnul Qayyim, berkatalah Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, Al-Qur'anu kulluhu fit tauhid. Maka Al-Quran seluruh isinya adalah tauhid. Imma amrun bi ibadatillah wa tarki syirki. Bisa jadi isi Al-Quran itu diantaranya perintah beribadah kepada Allah dan larangan berbuat syirik. Wa imma bayanun li jaza ahli tauhid. Atau di dalam Al-Quran juga terdapat penjelasan tentang balasan-balasan kebaikan, pahala yang besar bagi mereka yang bertauhid kepada Allah. Atau juga di dalam Al-Quran terdapat jaza'u ahli syirki, penjelasan tentang balasan-balasan azab, dosa-dosa bagi mereka yang berbuat kesyirikan. Wa imma fi ahkamil halal wal haram. Ataupun di dalam Al-Quran juga terdapat penjelasan tentang perkara yang halal dan perkara yang haram. Maka hadhihi min huquqit tauhid. Semua penjelasan itu adalah tentang hak-hak tauhid kepada Allah. Artinya kembali kepada perkataan yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim, Al-Quran semuanya tauhid. Al-Quran semuanya tauhid. Artinya kehidupan umat Islam sangat dekat sekali dengan perintah Allah yang inti, yaitu beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah dan menjauhkan perbuatan syirik. Sangat dekat sekali dengan perintah untuk bertauhid kepada Allah. Bahkan seluruh ayat yang kita baca isinya adalah tauhid. Bersamaan dengan itu, banyak pula di antara umat Islam yang melakukan perbuatan syirik dan melanggar butiran-butiran tauhid. Waliyadu billah. Maka ikhwatal iman rahimani rahimakumullah jami'an, disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, wa ma'a hadza yaqra'una hadzal Qur'an wa hum muqimuna 'ala syirkil akbar. Bersamaan dengan mereka membaca Al-Quran, akan tetapi mereka melakukan syirik-syirik besar. Yaquluna la ilaha illallah wa la ya'maluna biha. Mereka bersyahadat la ilaha illallah, tetapi mereka tidak mengamalkan perintah-perintah syahadat. Wahum fi wadin wal Quran wa la ilaha illallah fi wadin akhar. Sehingga mereka memposisikan diri mereka di suatu lembah, dan mereka memposisikan Al-Quran serta kalimat tauhid di lembah yang lain, jauh daripada pengamalan. Ini adalah gaya bahasa, jauh daripada
segala pengamalan. Subhanallah. Subhanallah ya. Wal'iyadu billah. Innama hiya alfaz 'ala lisani faqat. Maka jadilah kalimat tauhid, maka jadilah la ilaha illallah sebagai ucapan belaka, sebagai simbol belaka, sehingga tidak terjadi dalam praktek kehidupan mereka. Subhanallah. Dan coba kalau kita perhatikan pula, memang kalau kita telusuri sendi-sendi kehidupan masyarakat muslim, utamanya di Indonesia, memang masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi, hal-hal yang perlu diluruskan, utamanya dalam permasalahan tauhid dan syirik. Dalam permasalahan tauhid misalkan, dalam masalah mengibadahi Allah, apa kata para ulama tauhid? Bahwa di dalam kitab usul salasa disebutkan bahwa mengenal Allah adalah kita mengetahui haknya, yaitu diibadahi. Termasuklah mengenal Allah, kita mengetahui cara-cara menunaikan hak tersebut. Jadi bukan hanya kita mengetahui hak Allah yaitu diibadahi, akan tetapi kita juga dituntut untuk mengetahui cara-cara menunaikan hak tersebut. Ya, kalau dalam bahasa fikihnya, kita mesti tahu fikih ibadah sesuai tuntunan. Itulah bahasa fikihnya seperti itu. Atau bahasa kitanya seperti itu. Kita wajib tahu ya fikih ibadah sesuai tuntunan. Sebab kalau tidak, maka ibadahnya bisa terjatuh dalam perbuatan syirik. Syirik dalam ibadah. Oh Pak Ustaz, ada syirik dalam ibadah? Ada. Itu digambarkan oleh Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Janganlah ia berbuat syirik dalam mengibadahi Rabbnya dengan sesuatu apapun. Artinya bisa seseorang berbuat syirik dalam ibadah. Maka apabila tauhid atau hak Allah yaitu diibadahi tidak kita pelajari dengan sesuai tuntunan, maka ibadahnya bisa tersalah. Makanya antum perhatikan model-model ibadah abad 20. Kalau kita buat sebuah analogi ilmiah, ya teman-teman sekalian, kalau kita buat analogi ilmiah sesuai data, model ibadah umat Islam abad 20 dengan model ibadah umat Islam 14 abad yang lalu. 14 abad yang lalu itu masa siapa itu? Hah? Masa siapa? Masa sahabat. Rasulullah kurang lebih sudah diutus oleh Allah 14 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu. Masa di mana Allah menurunkan Al-Quran. Kalau kita buat analogi ilmiah antara model ibadah umat Islam abad 20 dengan model ibadah umat Islam 14 abad yang lalu, maka sudah seperti huruf Y sudah bercabang, tidak ketemu. Ibadahnya para sahabat zaman dulu, bagaimana mereka sholat, bagaimana mereka puasa, ya, bagaimana mereka berwudu, bagaimana mereka melakukan ibadah-ibadah kepada Allah. Sholat mereka, sholat wajib, sholat sunnah sesuai dengan ajaran Nabi SAW. Mereka tidak menyelisihi sedikit pun dari ibadah Nabi. Termasuklah sholat.
Bagaimana sholatnya umat Islam 14 abad yang lalu adalah seperti sholatnya Rasulullah. Takbir, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud sampai salam, semuanya lengkap seperti sholatnya Rasulullah SAW. Baik itu juga model-model ibadahnya secara umum, sholatnya, puasanya. Kalau kita analogikan secara ilmiah dan fakta, maka seperti itulah keadaan ibadahnya umat Islam 14 abad yang lalu. Kalau kita lihat model ibadah umat Islam abad 20, abad kita sekarang ini, mulai dari sholatnya. Sholat kita Masya Allah udah banyak macam-macam. Ada yang sholatnya 23 rakaat 5 menit, ya, macam-macam, udah aneh-aneh. Ada yang sholatnya bukan lagi di masjid, tapi di mana? Di kuburan. Ada yang sholatnya jenis sholatnya itu bukan jenis sholat Rasulullah lagi, udah parah gitu. Bukan sholat zuhur lagi, asar, maghrib, isya, atau sholat duha, sholat tahajud, bukan itu lagi. Ada namanya sholat apa itu? Sholat, kalau puasa, sholat puasa ada fidyah ya. Ada sholat fidyah. Nah ini zaman kita nih ada nih model ibadahnya. Sholat fidyah. Sholat fidyah itu apa? Sholat fidyah itu seperti fidyahnya puasa. Itu di mana adanya? Ya di zaman kita sekarang ini. Karena tidak lagi belajar bagaimana mentauhidkan Allah dengan murni. Bagaimana sholat fidyah itu? Ustadz pernah mendapatkan kasus ini dalam masyarakat. Contohnya, ini berdasarkan pertanyaan dari seseorang ke Ustadz secara langsung. Pak Ustadz, bagaimana hukumnya saya diminta untuk menjadi imam sholat fidyah? Kita bingung. Sholat fidyah, perasaan baru pertama kali ini mendengar sholat fidyah. Sholat apa fidyah itu? Jadi bagaimana sholatnya? Jadi seperti ini Pak Ustadz, tetangga saya meninggal. Sebelum meninggal orang ini sakit, stroke. Beberapa tahun dia tidak pernah sholat sama sekali. Giliran dia meninggal, sebelum dia meninggal, dia berpesan kepada anak-anaknya, minta sholatnya itu diganti karena dia banyak tidak sholat. Ketika sudah meninggal, anak-anaknya mendirikan sholat 2 rakaat. Sholat fidyah namanya, menggantikan sholat orang tuanya yang luput. Coba bayangkan, sholat fidyah itu baru satu contoh kasus. Itu baru satu contoh kasus. Jangan diteruskan, malu kita dengarnya. Nanti aneh-aneh lagi, macam-macam. Yang puasa di zaman Rasulullah, puasa Ramadan, puasa Ayyamul Bait, puasa Senin Kamis, puasa-puasa sunnah yang diamalkan oleh Rasulullah. Lah di zaman kita puasa kanuragan, puasa putih, aneh-aneh juga. Di zaman Rasulullah zikirnya zikir sesuai tuntunan, zikir pagi petang, zikir-zikir yang selamat yang dibaca oleh Rasulullah lafaznya memang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di zaman kita macam-macam, ada zikir anu. Setiap satu ustadz ada model zikir lain-lain. Salawat di zaman Rasulullah, para sahabat salawatnya salawat Ibrahimiyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Jabir, ketika para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, telah engkau ajarkan kepada kami cara bersalawat, cara mengucapkan salam, ajarkan kepada kami cara bersalawat." Maka Rasulullah bersabda, "Qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid." Ini salawat umat Islam 14 abad yang lalu.
Jangan antum tanya salawat umat Islam abad 20. Kenapa? Tidak bisa Ustaz jawabnya. Udah banyak, tidak terhitung lagi sudah. Ada kitab bersanji itu dari halaman 1 sampai ratusan halaman itu salawat semuanya. Karangan siapa? Allahu a'lam bishawab. Ada salawat anu, salawat badar, salawat nariyah, salawat macam-macam dengan lafaz yang sudah aneh-aneh. Subhanallah. Ada kemarin terakhir salawat tibbil qulub. Allahumma salli salatan, Allahumma salli ala nabina tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatin wa afiyatil abdan wa shifaiha. Itu syirik. Ya Allah, sampaikan salawat kepada Muhammad, Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai Nabi Muhammad SAW sebagai tibbil qulub, yang menyembuhkan penyakit hati, wadawaiha, dan obatnya, dan obat penyakit hati, wa afiyatil abdan, dan keselamatan badan, wa shifaiha, dan kesehatan badan. Jadi salawat yang bisa menyehatkan hati dan menyehatkan badan. Salawat yang bisa menyembuhkan penyakit hati dan bisa menyehatkan badan. Kalau kita lihat ini tidak ada dalil dari Nabi SAW akan salawat yang semacam itu. Akan tetapi di zaman kita sudah ada. Nah, maka ya kita kembali kepada kemurnian tauhid, bahwa Al-Quran perintahnya adalah untuk mentauhidkan Allah. Maka ya kita wajib mempelajari hak Allah, yaitu diibadahi, cara-cara kita mengibadahi Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Ya. Kenapa? Kalau seandainya tidak, maka akan terjadilah penyimpangan-penyimpangan tauhid kepada Allah. Justru niatnya mentauhidkan Allah, tetapi jatuh dalam kesyirikan. Ya, tujuannya mentauhidkan Allah, tetapi jatuh di dalam kesyirikan. Wal iyadu billah. Thumma sara ala aktsaril ummah ma sara. Maka terjadilah, kata Syekh Muhammad At-Tamimi, maka terjadilah kebanyakan umat seperti yang telah kita lihat. Thumma sara ala aktsaril ummah ma sara. Maka terjadilah dalam tubuh umat seperti apa yang telah kita lihat. Azhara lahumus syaitanul ikhlas. Maka syaitan menghiasi amalan-amalan mereka. Syaitan merusak tauhid mereka. Bahwa syaitan menampakkan kepada mereka amalan-amalan ikhlas. Amalan-amalan ikhlas. Ya. Akan tetapi amalan-amalan tersebut adalah perbuatan syirik. Di sini dijelaskan di antara bentuk penyimpangan yang diawal mulakan oleh syaitan adalah syaitan mengajak umat manusia untuk mengibadahi Allah melalui perantara orang-orang yang saleh. Syaitan mengajak umat manusia untuk mengibadahi Allah melalui perantara penghormatan kepada orang-orang yang saleh. Ini luar biasa sekali. Bahkan awal mula terjadinya syirik di muka bumi ini, yaitu di zaman Nabi Nuh, melalui perantara orang-orang yang saleh.
4 orang yang soleh. Suwa', Yaghuth di antaranya. Mereka Nasar, Masya Allah, barakallahu fiik, barakallahu fiik. Wud dan Suwa', Yaghuth dan Nasar, 4 orang yang soleh di zaman Nabi Nuh meninggal dunia. Maka syaitan mengajak umat ketika itu, umat Nabi Nuh ketika itu, untuk membuat patung, memberikan penghormatan kepada 4 orang tersebut. Akan tetapi mereka menolaknya. Generasi pertama menolaknya, generasi kedua menolaknya, sampailah pada generasi di mana mereka bodoh, tidak lagi belajar ilmu agama, sehingga diajak oleh syaitan, mari kita ikhlas mengibadahi Allah dengan melakukan penghormatan kepada patung orang-orang yang soleh sebagai tanda pendekatan diri kita kepada Allah. Mereka orang-orang yang soleh, tujuannya agar kita dekat kepada Allah, karena orang-orang yang soleh ini dekat dengan Allah. Sehingga karena umat ketika itu sudah bodoh, mereka membuat patung Yaghuth, Wud dan Suwa' dan Nasar, sehingga mereka memberikan penghormatan kepada patung itu. Dan sampailah di zaman kita sekarang ini terjadi kamuflase yang banyak sekali. Penghormatan kepada orang-orang yang saleh, terjadi kamuflase yang banyak sekali, sehingga tidak sadar mereka telah mengibadahi orang-orang yang saleh. Mereka telah menyembah orang-orang yang saleh dengan modus kita menyembah Allah tetapi melalui perantara mereka. Ikhwatal iman rahimani rahimakumullahu jami'a. Idza qila lahum la tad'ul makhluqin wa la tastaghithu bihim, maka tatkala dihimbau kepada mereka, dihimbau kepada umat, janganlah kalian menyeru kepada makhluk, janganlah kalian meminta tolong kepada makhluk, tetapi menyerulah kepada Allah dan minta tolonglah kepada Allah. Was'alullah wa tawajjahu ila Allah, dan mintalah kepada Allah, menghadaplah kepada Allah. La tatawajjahu ila al-quburi wal amwat, jangan kalian menghadap ke kuburan dan jangan minta tolong kepada orang yang sudah mati. Yaqulun, maka mereka menjawab, anta tatanaqasul awliya, engkau telah menyelisihi hak-hak para wali. Mereka menjawab, engkau telah menyelisihi hak para wali, engkau telah menyelisihi hak-hak orang yang saleh. Haula'il awliya, mereka adalah para wali Allah. Wa qadruhum indana an nujillahum wa nahtarimuhum, kedudukan mereka bahwa kita memuliakan mereka, kita menghormati mereka. Wa nahtifu bi asma'ihim, dan kita menggunakan nama-nama mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita jadikan mereka sebagai birokrat doanya Allah. Hada qadruhum, maka inilah kedudukan para wali. Ini menurut mereka. Fa anta tatanaqqasuhum wa la ta'rifu bi fadlihim, maka mereka menjawab, engkau telah mengurangi hak para wali dan engkau tidak mengetahui keutamaan mereka. Maka itulah sebagai jawaban mereka untuk membenarkan perbuatan mereka, melakukan perbuatan syirik, menghadap ke kuburan, memohon, meminta pertolongan melalui orang yang sudah mati untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita menjawab, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, kita jawab apa yang telah mereka katakan. Nahnu nuhibbus salihin, kita adalah orang-orang yang juga mencintai para wali. Kita adalah orang-orang yang juga mencintai orang-orang yang saleh. Walakin la nu'tihim syai'an min haqqir rabb, akan tetapi
kita tidak membagi dua hak Allah. Kita tidak memberikan kepada orang soleh haknya Allah. Kalau menyeru, hendaklah menyeru kepada Allah secara langsung. Allahumma, kita menyeru kepada Allah, langsung kepada Allah. Kalau menyeru, menyerulah kepada Allah. Kalau minta tolong, minta tolonglah langsung kepada Allah. Karena itu adalah hak Allah. Karena itu adalah haknya Allah. Maka kita mencintai orang-orang yang saleh, kita mencintai para wali Allah, akan tetapi kita tidak memberikan hak Allah kepada orang-orang saleh dan kepada para wali Allah. La nu'tihim syai'an minal ibadah. Maka kita tidak memberikan segala bentuk ibadah sedikit pun kepada orang-orang yang saleh, karena itu haknya Allah. Li'annaha laysat haqqan lahum. Karena ibadah bukanlah haknya orang-orang saleh. Karena ibadah bukanlah haknya para wali. Wa hum la yadurruna la yardawna bihadza. Subhanallah. Dan sebenarnya orang-orang saleh, para wali Allah yang beriman kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah, yang berakidah al-sunnah, orang-orang saleh, orang-orang yang bertakwa, para wali Allah tidak akan pernah ridha dengan penghormatan kepada mereka. Tidak ada wali Allah, tidak ada orang yang beriman bertakwa kepada Allah yang ridha dengan perbuatan manusia melakukan penghormatan kepada mereka. Subhanallah. Kenapa? Karena mereka tahu itu haknya Allah. At-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. At-tahiyatu lillah, tasyahud akhir kita. At-tahiyatu lillah, segala bentuk penghormatan untuk Allah. Alhamdulillah, segala bentuk pujian untuk Allah. Maka itu tidak kita bagi dua dengan makhluk. Bi'annahum yud'auna ma'allah wa yustaghatsu bihim fi syada'id. Maka orang-orang yang saleh tidak akan pernah ridha dengan perbuatan tersebut, yaitu melakukan penghormatan kepada mereka. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah jami'ah, ini adalah perbuatan syirik yang dilakukan oleh umat, yang kita dapatkan contohnya di dalam kitab Ushul Sittah. Maka oleh karena itu besar tuntutannya kepada kita untuk belajar tauhid, untuk belajar bagaimana kita menunaikan hak kita kepada Allah, menunaikan hak Allah. Bagaimana kita menunaikan hak Allah? Kemudian kita juga belajar bagaimana kita mengetahui perkara-perkara syirik yang paling dimurkai oleh Allah, sehingga kita menjadi orang-orang yang bersih dalam mentauhidkan Allah dan menjauhkan perbuatan-perbuatan syirik. Barangkali ini yang bisa Ustaz sampaikan. InsyaAllah setelah Isya kita lanjutkan tanya jawab. Dan untuk landasan yang pertamanya sudah selesai. InsyaAllah pertemuan berikutnya akan kita sampaikan landasan yang kedua dalam kitab Ushul As-Sittah. Bagi teman-teman yang memonitor ini secara online di Facebook, maka bisa mengajukan pertanyaannya melalui WA 0812 79 72 67 37. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.